Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Berkadi, dan dalam video kali ini aku bakal share ke kalian tentang cara latihan punggung yang biasa aku lakukan dan juga prinsip-prinsip dari latihan punggung atau back muscle. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow Instagram aku, karena disitu bakal banyak informasi-informasi yang akan kalian dapetin berdasarkan jurnal dan juga pengalaman pribadi. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam prinsip-prinsip dari back training yang biasa aku lakukan. Yang pertama adalah combine strength dan juga hypertrophy. Jadi ini menggabungkan antara strength training dan juga hypertrophy. Tapi kapasitas keduanya ini bisa dikatakan 80 dibanding 20, karena aku biasanya menggunakan strength training itu di awal. Seperti contohnya menggunakan deadlift ataupun rowing, aku biasanya menggunakan beban yang berat, kemudian dilanjutkan dengan latihan-latihan lain yang menggunakan prinsip hypertrophy. Itu adalah prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, aku biasanya melatih setidaknya 2 kali latihan back dalam seminggu. Ini sangat efektif daripada kalian melakukan hanya 1 kali. Tapi kalian tidak boleh juga melakukan hingga 5 kali sampai 7 kali, karena otot kalian atau back kalian juga butuh istirahat untuk yang namanya grow atau growing. Kemudian yang ketiga, prinsip aku adalah hit all muscle part in back muscle. Jadi otot punggung kita merupakan salah satu grup muscle di dalam tubuh kita yang mempunyai banyak kali bagian otot. Jadi kita harus memperbanyak variasi latihan. Jadi tidak hanya rowing saja, kita tidak hanya pull up saja dan lain sebagainya. Kita harus memperbanyak variasi-variasi latihan. Ini juga berhubungan agar latihan back muscle kita lebih efektif, dan juga kita make sure bahwa semua bagian otot di punggung kita terlatih dengan baik. Kemudian selanjutnya prinsip aku adalah seperti yang udah aku sebutin di awal. Aku biasanya melakukan deadlift atau gerakan-gerakan compound lainnya itu di awal sebagai strength training, karena ini sebagai pengalaman pribadi aja ya, karena aku biasa melakukan deadlift ataupun gerakan-gerakan compound movement yang berat, aku menjadi strength-nya naik, dan ketika aku naik aku melakukan prinsip hypertrophy itu menjadi lebih baik. Jadi ini bakal sangat efektif ketika kalian melakukan gerakan-gerakan compound movement seperti contohnya adalah deadlift, kemudian rowing dengan menggunakan prinsip strength, dan juga kalian bisa barengi selanjutnya dengan menggunakan prinsip hypertrophy. Itu adalah prinsip aku ketika melakukan latihan back. Kemudian ada juga satu hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin melatih kembali otot muscle back kalian. Kalian harus yakin bahwa punggung kalian atau otot back kalian sudah tidak ada nyeri atau tidak sakit ya, karena biasanya otot back muscle kita membutuhkan recovery yang lumayan lama ya kalau kita latihannya intens. Jadi kalian harus make sure tidak ada yang namanya muscle soreness. Kalian harus benar-benar recovery kalau kalian mau latihan kembali. Itu adalah beberapa prinsip yang aku lakukan untuk melakukan back training, dan so far ini sangat efektif untuk perkembangan otot aku. Kemudian selanjutnya kita bakal lanjut ke cara-cara latihannya. Sebagai contoh latihannya, yang pertama aku melakukan rowing atau deadlift, terserah kalian, karena ini aku adanya rowing jadi no problem. Aku biasanya menggunakan beban yang berat ya, kalian bisa lihat ini sangat berat sebenarnya, dan aku hanya bisa melakukan 6-7 saja, tapi it's okay karena aku ngejarnya adalah strength di sini. Tapi yang pasti gerakannya harus benar, kalian tidak cedera, dan harus mengutamakan mind muscle connection. Kalian juga bisa lihat di sini bahwa back muscle-nya aku benar-benar bekerja, membuka dan menutup. Kalian harus make sure ketika kalian latihan punggung atau latihan back, kalian benar-benar stretch sejauh mungkin dan kalian rasakan sebaik mungkin. Kalian bisa menggunakan rowing ataupun deadlift, terserah kalian. Kita lanjut ke latihan yang selanjutnya. Ini adalah the best of the best menurut aku pribadi, karena ketika aku melakukan latihan ini atau biasa dikatakan dumbbell row, aku bisa merasakan mind muscle connection-nya aku benar-benar bekerja. Aku bisa merasakan stretching-nya. Kalian juga bisa lihat aku mengatur gerakannya benar-benar stretch dan terkontrol. Kalian juga bisa melihat back muscle-nya aku bekerja dengan baik di sini.
Nah, setelah aku melakukan beberapa latihan berat di awal seperti contohnya deadlift, kemudian atau rowing dan juga dumbbell row, biasanya selanjutnya aku melakukan dengan prinsip hypertrophy dengan banyak reps bisa sampai 12 repetisi. Aku biasanya menggunakan latihan seperti contohnya lat pull down, mesin maupun sejenisnya. Intinya kalian bisa menggunakan latihan-latihan itu atau mesin-mesin itu, terserah kalian. Ini aku menggunakan lat pull down yang pakai mesin. Nah, di sini di latihan ini kalian harus bisa memanfaatkan yang namanya hypertrophy karena kalian bisa benar-benar mengontrol gerakan kalian di sini dan juga memaksimalkan kerja dari back muscle kalian. Ini sangat bagus untuk melatih otot back muscle khususnya di bagian lat atau latimus dorsi. Nah, ini aku biasanya menggabungkan dengan single arm karena kalau biasanya aku melakukan single arm main muscle connectionnya lebih bagus daripada aku melakukan dengan dua tangan atau double arm. Tapi ini juga tergantung preferensi kalian masing-masing, keduanya bagus. Nah, baru ketika single armnya selesai aku menghabiskan double arm seperti ini, dan ini biasanya aku lakukan sampai failure. Ini biasanya dilakukan di set terakhir. Nah, masih latihan selanjutnya aku melakukan dengan seated cable row, juga ini menggunakan prinsip hypertrophy, high reps, repetisinya tinggi. Aku sangat mengontrol gerakannya, aku juga benar-benar terkontrol. Kalian bisa lihat ini gerakannya 1 detik ketika narik dan 2 detik ketika turun. Dan setelah itu aku menyelesaikannya dengan yang namanya lat pull over. Ini merupakan favorit finisher ya, karena ini benar-benar melatih latimus dorsi aku khususnya di bagian bawah. Nah, selain itu kalian juga bisa mengkombinasikan dengan latihan-latihan yang lain yang intinya adalah sama seperti yang udah aku sebutin di awal tentang prinsip-prinsip dari latihan back muscle. Oke, mungkin itu sekian ya pembahasan dari video ini tentang prinsip dan cara latihan back muscle yang biasa aku lakukan dan sangat efektif untuk aku. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan atau mempunyai request, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa langsung DM di Instagram aku. Nama Instagramnya adalah berkakadi. Oh ya, kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, mungkin itu sekian ya pembahasan dari video ini. Terima kasih udah nonton and I'll see you on my next video.